Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Asar Hasim. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sosiologi Komunikasi, sebagai pernyataan diri dosen untuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi berbobot 3 SKS pada semester 5 dengan kode mata kuliah KB 611, rumpun mata kuliah program studi. Adapun deskripsi mata kuliah di dalam proses belajar mengajar, perkuliahan ini memberikan pemahaman mengenai kajian-kajian serta teori-teori sosiologi komunikasi dari berbagai perspektif yang ada di dalam mata kuliah ini. Mahasiswa juga diajak untuk mengetahui bagaimana persoalan-persoalan penting yang ada di dalam sosiologi komunikasi, terutama yang berhubungan dengan substansi interaksi orang-orang dalam masyarakat, termasuk yang dilakukan secara langsung maupun menggunakan media komunikasi, dan semua konsekuensi yang terjadi dari seluruh komunikasi tersebut. Kemampuan akhir yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat interaksi dengan masyarakat, termasuk konten interaksi komunikasi yang dilakukan langsung atau yang dilakukan lewat media komunikasi, serta konsekuensi yang terjadi pada seluruh proses komunikasi. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan berbagai definisi konsep-konsep teori komunikasi dari kajian Sosiologi Komunikasi. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk persoalan yang terdapat dalam Sosiologi Komunikasi. Dan yang ketiga, memahami dan menganalisis bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat. Capaian pembelajaran atau learning outcomes. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan berbagai definisi, konsep-konsep, teori dari kajian sosiologi komunikasi. Dan yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk persoalan yang terdapat dalam sosiologi komunikasi. Dan yang ketiga, memahami dan menganalisis bentuk interaksi yang terjadi di masyarakat. Pokok bahasan atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah: yang pertama, pengertian ruang lingkup sosiologi komunikasi dan ranah kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi. Materi kedua, komunikasi masyarakat. Pada materi ketiga, media dan masyarakat. Materi keempat, fungsi media massa di masyarakat. Materi kelima, masyarakat informasi. Pada materi keenam, media komunikasi baru. Materi ketujuh, media dan perubahan sosial budaya. Materi ke-8, media dan kontrol sosial. Materi ke-9, media massa dan kebebasan komunikasi. Materi ke-10, regulasi terhadap media di Indonesia. Materi ke-11, media massa dan platform teknologi komunikasi. Dan yang terakhir, pada materi ke-12, yaitu cyber community. Metode pembelajaran dan alokasi waktu. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa, yaitu Student Centered Learning, lazim disebut dengan SCL. Penerapan SCL dianggap dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Metode SCL dilaksanakan dalam mata kuliah ini, yakni Contextual Instruction dan Discovery Learning, diintegrasikan dengan pembelajaran konvensional, yakni sistem ceramah oleh dosen. Adapun metode pembelajaran Contextual Instruction merupakan pembelajaran konseptual yang mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi sebenarnya atau dunia nyata yang menarik bagi mahasiswa, sehingga diharapkan terjadi peningkatan motivasi untuk belajar. Pada metode Discovery Learning diaplikasikan dalam penyusun bahan dan materi presentasi oleh mahasiswa yang akan tampil setiap kali sesi awal perkuliahan dimulai. Sesi presentasi kelompok ini dilanjutkan tanya jawab dengan peserta kuliah dengan alokasi waktu 1,5 kali 50. Kemudian setelah selesai presentasi dan diskusi dilanjutkan oleh dosen memberikan penilaian terhadap penampilan kelompok dan paparan oleh dosen tentang topik materi kuliah secara umum dengan alokasi waktu
1,5 kali 50. Bobot penilaian, kriteria penilaian terdiri atas penilaian hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada tabel berikut. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. Pada komponen penilaian hasil UTS sebesar 25%, UA sebesar 25%, tugas ringkasan atau persentase sebesar 20%. Bobot penilaian kedua yaitu penilaian proses. Yang dinilai adalah dimensi interpersonal skill sebesar 10%, yang kedua adalah interpersonal soft skill sebesar 10%, dan yang ketiga adalah sikap dan tata nilai yaitu sebesar 10%. Total adalah 100%. Media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saya menggunakan PowerPoint dan buku serta modul atau bahan ajar untuk menjelaskan perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan. Demikian tentang deskripsi mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Selanjutnya akan saya perlihatkan video pembelajaran mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Sekian dan terima kasih. Apa yang saya dapat sampaikan memberi manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, ada yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Silakan Saudara Alif. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan awal kemarin kita sudah banyak membahas tentang kontrak perkuliahan, serta saya juga sudah banyak mereview pertemuan-pertemuan awal kita kemarin. Saya sudah banyak spill tentang apa itu sosiologi komunikasi, tentang apa saja yang dibahas tentang sosiologi komunikasi. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan pertemuan awal kita kemarin? Saya, Pak. Untuk pertemuan awal kemarin itu Bapak menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup sosiologi komunikasi dan ranah, kompleksitas dan objek sosiologi komunikasi, Pak. Ya, pada pertemuan awal kita kemarin, kita sudah banyak membahas bagaimana itu ranah-ranah sosiologi, apa itu sosiologi komunikasi itu sendiri, serta kita juga sudah banyak membahas bagaimana sih apa sih yang kedepannya kita bahas tentang sosiologi komunikasi, terutama bagaimana proses-proses interaksi yang ada pada sosiologi komunikasi. Pertemuan kita pada hari ini kita banyak akan membahas tentang bagaimana komunikasi dan masyarakat. Tentu saja ketika membahas tentang komunikasi dan masyarakat, kita juga banyak akan membahas proses-proses interaksi yang ada di masyarakat. Oke, kita mulai pada materinya kita ya. Di sini dikatakan pada PPT-nya kita atau slide-nya kita, dia mengatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dasar manusia yang menjadi pendorong utama proses sosial. Jadi jelas sekali bahwa dalam sosiologi komunikasi itu ada proses-proses sosialnya yang menitik beratkan pada interaksinya manusia. Dia menitik beratkan interaksi pada manusia. Selanjutnya, tanpa adanya komunikasi, interaksi manusia ini tidak akan terjadi. Dan manusia tidak akan menjadi makhluk sosial yang seutuhnya. Di antara kita ada tidak yang setuju bahwa kita tidak menjalin interaksi dalam satu hari? Tidak ya? Kita tidak bisa tanpa interaksi dalam satu hari. Karena dalam kesehariannya kita selalu ditekankan pada yang namanya interaksi. Kita berinteraksi antara dengan sesama atau teman-temannya kita atau teman pergaulannya kita. Nah, kita lihat pada materinya kita ya. Pada slide pertama. Pada slide pertama, di sini dia mengatakan bahwa arti penting dari komunikasi. Kita lihat pada arti penting komunikasi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, identitas diri, kontak sosial, dan pengaruh lingkungan. Kita lihat dari identitas diri dulu. Komunikasi membantu kita untuk menyatakan dan mendukung identitas diri kita. Dan ini adalah cara kita menunjukkan siapa kita kepada
dunia. Kita lihat ya, komunikasi dia membantu kita untuk mendukung bagaimana identitas dirinya kita. Tanpa kita melakukan yang namanya komunikasi, kita tidak akan, tentu saja kita tidak akan ditahu oleh siapa saja, kita tidak akan ditahu oleh siapapun. Tapi dengan kita melakukan komunikasi, kita akan ditahu tuh sama orang lain. Saya bisa ditahu sama Mbak Sismi, saya bisa ditahu sama Alif, saya bisa ditahu sama Lucy dan teman-teman yang ada di kelas ini. Oke, melalui komunikasi, dengan kita melakukan komunikasi, saya tentu bisa melakukan kontak-kontak sosial dengan kalian. Kita bisa saling memahami satu sama lain. Saya bisa tahu tentang bagaimana Rina, saya bisa tahu tentang Lexi, saya bisa tahu tentang Farlin, saya bisa tahu tentang Andre yang begitu kompleks dia yang ada di ruang kelas ini. Jadi dengan saya melakukan kontak sosial, kita saling mengetahui satu sama lain. Yang selanjutnya lagi, pada pengaruh lingkungan. Tujuan dasar komunikasi adalah mengendalikan lingkungan fisik, baik lingkungan fisik, psikologi, serta membentuk realitas kita sesuai dengan keinginan. Oke, pada lingkungan fisik, tentu saja dengan kita berkomunikasi, ini bisa mengendalikan bagaimana lingkungan fisiknya kita. Saya bisa mau berteman dengan si A, si B, dan si C. Selanjutnya lagi, pada kondisi psikologis, saya berkomunikasi dengan kalian, saya bisa mengetahui, kita saling mengetahui bagaimana kondisi psikologisnya kita. Ketika saya berkomunikasi dengan si B, tentu saja saya tahu, oh dia mungkin kondisi psikologisnya lagi baik, kondisi psikologisnya lagi kurang baik. Selanjutnya lagi, pada membentuk realitas yang sesuai dengan keinginannya kita. Setelah kita mengetahui lingkungan fisik, kita mengetahui kondisi psikologis, tentu saja ini akan membentuk realitas kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentu saja ketika dalam proses komunikasi, yang kita inginkan adalah proses komunikasi yang baik. Penyampaian pesannya kita itu dia berjalan dengan apa yang kita inginkan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kita masuk pada slide yang kedua kalau tidak ada teman-teman yang mau bertanya. Di slide kedua kita membahas tentang bagaimana komunikasi sosial. Komunikasi, di sini dikatakan bahwa komunikasi sangat signifikan dalam membangun kehidupan sosial. Jelas, kenapa dikatakan seperti demikian? Bahwa karena dengan kita melakukan membangun kehidupan sosial, tentu saja membangun individu, memungkinkan suatu individu atau membangun individu dalam kerangka rujukan untuk menghadapi segala sesuatu yang ada. Selanjutnya lagi, komunikasi juga memungkinkan manusia mempelajari dan menerapkan strategi yang adaptif untuk mengatasi problematika kehidupan. Jelas, ada tidak di antara kita yang tidak punya problematika? Tidak ada. Tidak ada ya? Semua punya problematika. Contoh, Andre problematika dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak ada uangnya. Salah satu contoh mungkin. Andre, ada uangmu sekarang kah? Ada. Berapa uangmu? Jadi kok tidak bawa toh? Berarti problematikamu sekarang adalah dalam bentuk keuangan. Selanjutnya lagi, tetapi dengan kita mengkomunikasikannya, dengan kita mengkomunikasikannya dengan orang lain, ini akan mengurangi bagaimana problematikanya kita, ya. Jelas sekali itu. Selanjutnya lagi, banyak para ilmuwan sosial mengemukakan bahwa budaya dan komunikasi memiliki hubungan yang timbal balik. Nah, budaya ini dia menjadi bagian dari perilaku komunikasi dan turut menentukan, memelihara, mengembangkan dan mewariskan budaya. Oke, saya ingat sempat saya sering katakan sama kalian bahwa budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya. Ini jelas sekali karena tanpa adanya budaya kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan dari nenek moyangnya kita atau leluhurnya kita. Selanjutnya kita yang mengkomunikasikan budaya itu sendiri kepada orang lain. Ada yang mau bertanya pada komunikasi sosial? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke slide selanjutnya.
Saya lanjut ya. Oke, materi yang selanjutnya adalah budaya dan komunikasi. Seperti saya bilang tadi bahwa komunikasi adalah budaya dan budaya adalah komunikasi. Kita lihat di sini, ada dua yang menjadi titik berat pada materi kita. Yang pertama, budaya adalah komunikasi, dan yang kedua adalah komunikasi adalah budaya. Nah, kita lihat dulu pada budaya adalah komunikasi. Menurut Edward T. Hall, dia menyatakan bahwa budaya dan komunikasi tidak. Sebaliknya, di sini dikatakan bahwa komunikasi juga merupakan budaya. Keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Dengan adanya komunikasi, dia membentuk yang namanya sebuah kebudayaan. Saya mengkomunikasikan kebudayaan saya kepada teman-teman sekalian. Si Mira mengkomunikasikan kebudayaannya kepada Lexi. Lexi dia mengkomunikasikan kebudayaannya juga kepada orang lain. Jadi jelas sekali bahwa kebudayaan itu dia tidak bisa terlepas dengan yang namanya komunikasi. Selanjutnya, pada komunikasi ini dia bisa mensosialisasikan norma-norma budaya secara baik secara horizontal maupun secara vertikal. Baik secara horizontal atau secara vertikal antar generasi. Jelas sekali, kita mengkomunikasikan budayanya kita dari antar generasi, dari nenek-nenek moyangnya kita sampai ke yang sekarang. Ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Sismi bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang budaya dan komunikasi, entah itu dari nenek moyang kita yang sudah turun-temurun. Kemudian apakah komunikasi ini bisa menyebabkan keraguan dalam budayanya kita? Sedangkan kita di era Gen Z ini kayak kurang mempercayai budaya yang sudah turun-temurun. Contohnya nih Pak, kayak pamali seperti itu. Nah, dengan diadakannya komunikasi, terus mungkin kita bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain, ada pendapat-pendapat yang lain, sehingga mereka ada keraguan terhadap budaya tersebut, itu bagaimana Pak? Oke, terkait keraguan dalam sebuah kebudayaan, tentu saja nenek-nenek moyang kita atau leluhurnya kita sering mengkomunikasikan yang namanya kebudayaannya kita. Tetapi pada kenyataannya sekarang bahwa di antara kaum muda atau generasi milenial banyak memunculkan keraguan-keraguan terhadap budayanya itu sendiri. Tetapi para milenial yang mengatakan bahwa mereka ragu dengan berbagai macam tradisi-tradisi yang ada. Mereka meragu, tetapi mereka tidak tetap melaksanakan budaya-budaya itu sendiri. Contoh, milenial katanya dia bilang, saya tidak mau baca-baca. Apa itu baca-baca? Apa manfaatnya itu baca-baca? Tetapi dia juga baca-baca, ikut dia juga baca-baca. Berarti mereka tidak ragu dengan yang namanya sebuah kebudayaan. Karena proses penyampaian kebudayaan itu dia turun kepada tetap dikomunikasikan kepada kaum muda atau generasi milenial. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana Mbak Sismi? Sebelum ada yang bertanya lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, kita membahas tentang bagaimana komunikasi sebagai landasan masyarakat manusia. Komunikasi adalah pendorong proses sosial ditentukan oleh akumulasi, pertukaran, dan penyebaran pengetahuan. Kita lihat dari proses ditentukan oleh akumulasi. Pada akumulasi ini saya mulai menghitung bagaimana apa sih yang saya ingin sampaikan. Siapa-siapa sih saya ingin berkomunikasi? Apakah kalau saya berkomunikasi dengan si A, apakah dia menguntungkan untuk saya? Apakah ketika saya berinteraksi dengan si B, lebih banyak menguntungkan tentang saya? Itu jelas sekali kalau soal akumulasi. Selanjutnya, pada pertukaran. Nah, setelah saya melakukan akumulasi, saya menghitung-hitung apa yang saya mau komunikasi dengan siapa, saya melakukan yang namanya pertukaran pesan. Setelah saya melakukan pertukaran pesan, tentu saja ada penyebaran yang namanya pengetahuan. Ada pengetahuan baru yang saya dapatkan. Setelah saya berkomunikasi dengan Sofyan, saya banyak mendapatkan pengetahuan baru. Ternyata Sofyan ini dia orang Wawoni'i,
orang Wawoni yang dia orang tuanya adalah nelayan, terus dia orang adalah agama Islam dan banyak memberitahu saya tentang bagaimana cara memancing, berarti saya mendapatkan salah satu ilmu yang baru. Selanjutnya, ini dengan kita melakukan penyesuaian diri, tentu saja memenuhi kebutuhannya kita dan menjaga masyarakat agar tetap utuh. Oke, di antara kita ini ada tidak yang ingin yang namanya kacau kayak di mana? Iran dan Israel? Tidak ada toh? Tentu saja kita inginkan yang namanya damai, hidup yang tentram. Siapa tahu Andre ingin kacau seperti di Israel? Tidak. Siapa tahu? Toh? Mbak siapa lagi? Uci, kau mau tidak kita kacau seperti di Israel dan Iran? Tidak toh? Tentu kita tidak mau yang namanya sebuah kekacauan. Selanjutnya lagi, pada perkembangan peradaban manusia, dia dimotori oleh proses komunikasi sosial dan teknologi komunikasi. Seperti saya bilang tadi bahwa dalam perkembangan teknologi komunikasi ini interaksinya kita tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi, kita cepat dalam berkomunikasi. Selanjutnya dan teknologi itu yang membuat kita makin nyaman dengan yang namanya interaksi. Tetapi di satu sisi dengan perkembangan teknologi komunikasi ini ada yang membuat kita ada yang hilang dengan dirinya kita. Kenapa saya bilang hilang dengan dirinya kita? Karena proses komunikasinya kita terkadang lebih banyak ada yang namanya gangguan. Gangguannya itu karena adanya teknologi telekomunikasi. Dengan adanya audiovisual tentu saja membuat indera kita dia meningkat. Indera kita meningkat dengan kita melihat sebuah video yang ada gambarnya, yang ada suaranya. Tentu saja kita bisa lebih menarik dalam melihat sebuah informasi, kita lebih menarik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya Pak. Ya, silakan Mahendra. Tadi kan di slide-slide sebelumnya kita sudah membahas komunikasi dan budaya. Sementara yang kita ketahui bahwa komunikasi dan budaya itu sudah saling bersangkutan, saling ikat mengikat. Ya. Bagaimana dengan ini Pak? Norma-norma dalam berkomunikasi. Apakah orang-orang atau sekelompok orang yang berkumpul atau berbicara atau cerita dengan teman-temannya atau dengan kelompok-kelompok lain menggunakan norma-norma tertentu dalam berkomunikasi. Okay. Nah, kemudian selanjutnya, apakah ada seseorang, ya jelas ada sih Pak sebenarnya yang berbicara atau yang berkomunikasi dengan temannya tanpa norma-norma yang telah ditentukan. Nah, apakah hal tersebut bisa masuk dalam kelompok budaya Pak? Oke. Ya paham ya. Oke, berkaitan dengan norma-norma yang ada. Oke, sekarang banyak sekali masyarakat atau orang-orang yang dalam berkomunikasinya ini tidak dibatasi oleh norma-norma yang ada atau norma-norma sosial yang ada. Karena kita lihat sekarang bahwa orang bebas ini dalam dia berkata, dia mengungkapkan pendapatnya. Contoh, saya bercerita dengan kalian, dengan teman-teman sekalian. Terkadang ada yang bercerita, dia tidak memperhatikan norma-norma yang ada. Dia langsung memotong pembicaraannya si A, dia memotong pembicaraannya si B. Dia tidak peduli dengan kondisi sosial yang ada. Yang itu dia berkaitan dengan tadi yang namanya norma-norma. Tidak ada etikanya orang. Selanjutnya lagi, ini ada penelitian, dia mengatakan di penelitiannya itu ada komunikasi baru atau ada model komunikasi baru. Nah, di model komunikasi baru itu dia mengatakan bahwa ada bahasa-bahasa baru yang diungkapkan. Contoh, kalau di kota Kendari itu ada Sagayaga apa gitu, ada bahasa-bahasa putar-putar itu. Dan itu adalah salah satu bentuk model-model komunikasi yang baru yang tidak mementingkan yang namanya norma-norma, etika-etika yang ada, yang membuat orang kadang, apa dia bilang ini? Kenapa
Kenapa dia bilang seperti ini? Tiba-tiba kita masih ngumpul-ngumpul, masih nongkrong-nongkrong, tiba-tiba dia menggunakan bahasa-bahasa yang baru yang tidak memperdulikan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu terhadap komunikasi tersebut. Ada itu ya, apalagi bahasa apa itu di? Bahasa apa? Sagayaga, Tigidaga. G apa gitu? Ya, bahasa GG itu. Ada lagi satu juga itu. Dakting Tigidaga apa satu itu, saya pusing itu. Pernah saya dengar itu. Yang bahasa-bahasa barunya sekarang anak-anak gaul. Orang-orang Kendari yang banyak tahu itu. Yang banyak sepupunya. Saya banyak sepupunya di sini. Mahen banyak sepupunya. Banyak. Kalau sudah masuk di Kendari pasti banyak sepupunya toh. Dirinya kita dengan masyarakat-masyarakat yang lain, dengan orang-orang yang lain. Dengan kita melakukan, mungkin dalam komunikasi ada yang namanya komunikasi persuasif. Ada komunikasi persuasif. Ada yang tahu apa itu komunikasi persuasif? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa itu komunikasi persuasif? Komunikasi persuasif merupakan salah satu komunikasi yang mempengaruhi lawan bicara, Pak. Oke, komunikasi secara umumnya, secara umumnya komunikasi persuasif itu adalah proses komunikasi yang kita lakukan untuk mau mempengaruhi lawan bicaranya kita. Oke, jelas sekali itu ya. Ini lagi saya mau review lagi kembali ingatannya kalian tentang unsur-unsur komunikasi. Ada tahu? Siapa yang tahu unsur-unsur komunikasi? Satu orang saja. Siapa yang tahu unsur-unsur komunikasi? Masa tidak tahu? Saya, Pak. Ares. Ada komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Oke, unsur-unsur komunikasi ada komunikatornya, ada medianya, ada pesannya, ada komunikannya, serta ada efeknya. Kalau di kelima ini dia tidak ada komunikatornya, tidak ada komunikannya, serta tidak ada pesannya, serta tidak ada umpan baliknya. Tentu saja proses komunikasinya dia tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait ini materi kita yang terakhir? Tidak ada. Itu tadi materi kita yang paling terakhir ya. Kalau tidak ada, saya absen dulu. Mana absennya? Oke, saya absen ya. Nanti dengar nama yang saya panggil. Adelia Aswat. Andre Resmianti. Andre. Findra. Ilni Helmawati, Jesriani, Rizka Justisia, Sismi Turyani, Sofian Saputra, Yurni Sartika Darwin, Yati Oktaviani, tidak ada kabar. Musafir, tidak ada Alpa. Farliono, tanpa keterangan. Oke, dengan berakhirnya materi tadi, semoga apa yang saya ajarkan pada hari ini bisa kita aplikasikan untuk kehidupannya kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.